Bab 57. Sudah sebulan lebih, tapi Yara masih belum ketemu. Tak kurangnya Saka dan Ayah Langit berusaha untuk menemukan Yara, tapi nihil. Yara tidak bisa ditemukan. Bahkan jejaknya pun tidak ada. CCTV di rumah sakit diretas, hingga rekaman yang video tentang kejadian saat Yara diculik itu tidak ada. Herannya tidak ada seorang pun yang terlibat di sana, karena kebetulan ruangan CCTV rumah sakit memang tidak dijaga ketat. Tapi ada sebuah rekaman yang ditemukan oleh pihak IT, Saka yang menunjukkan aktivitas seorang perawat laki-laki yang mencurigakan di luar rumah sakit, sedang memasukkan pasien yang gak jelas wajahnya ke dalam sebuah mobil. Setelah dikonvert ke pihak rumah sakit tidak pernah memiliki perawat seperti itu, seperti yang ditangkap oleh kamera CCTV di bagian lobi rumah sakit itu. Itu dibuktikan dengan rekap data pegawai, baik dokter, perawat maupun outsourcing yang dipakai oleh rumah sakit. Saka pun sudah bertemu pada Paman Yara, tapi Paman Yara bersumpah bahwa ia tidak melakukan penculikan terhadap Yara. Bahkan Paman menuduh Saka berkonspirasi dengan Alana untuk membunuh Yara. Flashback. Sumpah, Yara tidak bersamaku, Rendra. Seru Paman Yara dengan wajah merah menahan amarah. Tidak mungkin. Pasti Paman yang sudah mengambil Yara. Katakanlah Paman, Yara ingin sekali menggendong Alhendra. Itu adalah keinginannya. Tolong jangan membuat Yara menderita. Serga Saka balik. Ia tidak percaya kalau Paman Yara tidak tahu menahu sama sekali dengan hilangnya Yara. Hah? Kamu hendak bermain peran di depanku, Rendra. Katakanlah apa yang Alana sudah lakukan dengan kamu, sehingga kamu tega memperlakukan Yara seperti ini. Tuduh Paman Yara balik. Dan lagi-lagi Paman mengaitkan segalanya dengan Alana. Paman Yara sangat yakin kalau Alana lah dalang dibalik hilangnya Yara. Paman jangan gila. Alana baru saja mempertaruhkan nyawa saat ia melahirkan Alendra. Bagaimana ia bisa mendalangi penculikan Yara? Bukankah Paman yang ingin memisahkan Yara dari Rendra dan Alana? Tanya Saka balik seakan tak mau ngalah. Atau bisa jadi Yara merasa iri karena keluarga kalian telah menganggung-anggungkan Alana. Alana tidak lebih dari pelakor yang menjadi perusak rumah tangga keponakanku. Sudahlah Rendra, ceraikan saja Yara. Ia sudah cukup menderita. Biarlah ia tenang menghadapi hari-hari akhirnya. Kembalikan Yara kepada Paman. Biar Paman yang akan mengurusnya. Paman masih sanggup membiayai kehidupan Yara. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu memberikan harta gono ini. Karena aku sanggup menghidupi Yara dengan uangku sendiri. Bentak Paman Yara dengan amarah yang memuncak. Sudah bos, jangan diteruskan. Lerai Leo, yang juga ikut menemui Paman Yara. Leo juga bingung dengan kasus yang dihadapi. Paman Yara kelihatan emang tidak menyembunyikan Yara. Tapi kalau tidak bersama Paman Yara, terus Yara hilang di mana? Kita pulang saja yo. Kepalaku seakan mau pecah menghadapi masalah ini, sahut Saka sambil melangkah keluar dari kediaman Paman Yara selama di Jakarta. Paman Yara ditinggalkan dalam kondisi meracau mengatai Saka dan Alana. Saka sengaja menutup telinganya agar tidak mendengar kata-kata Paman Yara yang menyakitkan hati. Bos, saya rasa mungkin bukan Paman Yara yang menculik Nyonya Yara. Soalnya kalau dia yang menculik Nyonya Yara, mestinya dia nggak akan di Jakarta, kata Leo mengutarakan pemikirannya. Saat mereka sudah duduk di dalam mobil menuju rumah besar milik Ayah Langit. Karena sekarang mereka semua tinggal di sana. Leo yang dulunya tinggal di apartemen, sekarang diharuskan ikut tinggal di rumah besar milik Ayah Langit. Tapi waktu kejadian Yara hilang untuk pertama kali, kenapa ponselnya tak bisa dihubungi?
Itu membuatku curiga pada pamannya. Ali bisakah? Ah, itu sih biasa saja, sahut Leo pendek. Dia memikirkan kemungkinan lain. Kamu ini kayak Alana. Ia juga nggak yakin kalau paman yang menculik Yara dari pertama. Nona Alana jadi ke Kalimantan sama anak-anak, tanya Leo lagi. Enggak, ayah merasa harus di Jakarta terlebih dahulu. Apalagi setelah akikah Alendra. Ibu agak kurang sehat. Alendra masih harus stay kontrol dokter anak. Maklum karena baby Al lahir prematur. Jadi baby Al harus sering ke sering ke kontrol dokter. Takut kejadian gagal napas terjadi lagi. Kira-kira sampai 1 tahun. Baby Al harus gitu. Ayah memilih mengurus keluarga. Tahu sendiri, ayah paling gak bisa meninggalkan ibu dalam keadaan sakit jelas sekali lagi. Bos, kita harus bagaimana? Tahu sendiri, tikus perusahaan di Penang sudah menyebar ke Jakarta. Kata Leo yang sudah cukup pusing. Karena selama 1 bulan ini Saka menjadi pemilih men banget. Ia sama sekali tidak mengurus perusahaan dan memilih untuk menyerahkan urusan kantor ke Leo, dibantu Alex dan Lita. Ia hanya mengurus anaknya, Alendra, dan kadang sekala yang mengantar Genta untuk pergi ke sekolah. Karena babysitter Genta yang dianggap lebih berpengalaman membantu untuk mengurus Alendra. Kak Alana selain mengurus baby Al juga mengurus Ibu Irsana yang kurang enak badan. Bagaimana apanya sih yo? Ya kamu uruslah mereka. Kamu kan udah punya bukti yang kuat untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Terutama Pak Burhan dan Pela. Apalagi yang kamu khawatirkan. Apa jangan-jangan kamu naksir sama si Pela? Tanya Saka dengan senyum semir yang membuat Leo berdecak sebal. Bos, please, be serious for answer. Sahut Leo dengan wajah kesal. Yo, carilah istri, alias cari pacar lah. Tapi ya jangan Pela. Paling kamu kalau sama Pela cuma dapat sisa-sisa saja. Saran Saka sambil berlalu karena mereka sudah sampai di rumah besar. Sekarang keinginan Saka hanya untuk bermain bersama anak-anaknya. Pengalaman hampir kehilangan baby Al membuat dia sadar kalau keluarga adalah hal yang paling penting. Walaupun mencari uang juga hal yang penting juga. Jadi saat ini Saka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk keluarganya. Tapi bos, siapa juga yang mau dapat Pela? Dasar adik angkat sialan. Runtuk Leo dalam hati. Sekarang keinginan Saka hanya untuk bermain bersama anak-anaknya. Pengalaman hampir kehilangan baby Al membuat dia sadar kalau keluarga adalah hal yang paling penting. Walaupun mencari uang juga hal yang penting juga. Jadi saat ini Saka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk keluarganya. Tapi bos, yo carilah pacar atau istri. Alana mulai curiga sama kamu, kata Saka sambil menaikkan satu alisnya. Lah, kenapa sih bos? Tanya Leo bingung. Apa hubungannya punya pacar dengan dicurigai Alana? Kamu tahu kan Alana dekat sama Ibu Suri? Tanya Saka berbisik. Leo tahu Ibu Suri itu Ibu Irsana. Ia paling segan dengan Ibu Irsana. Iya, apa hubungannya? Alana curiga kalau kamu itu penyuka sesama jenis. Karena kamu gak pernah punya pacar dan gak pernah mau pacaran. Hah? Kamu kan tahu, dia masih trauma masalah Irfan. Dan yang kukatakan, dia akan melapor sama ibu. Terus kamu dijodohin deh, kata Saka sambil tertawa lepas dan melenggang masuk ke dalam rumah mega seperti istana itu. Sedangkan Leo masih termenung di luar rumah karena perkataan Saka yang membuatnya syok. Astagfirullah, saya masih normal bos. Gak mungkin gak suka main pedang. Cuman karena belum ketemu jodohnya saja. Saya akan punya kriteria cewek idaman bos.
pikir Leo dengan muka yang kecut. Resiko usia mapan, kehidupan mapan dan belum punya gandengannya begini. Ada kecurigaan penyimpangan. Leo mendesah dan mengikuti jejak Saka masuk ke rumah besar itu. Leo memandangi Saka yang sedang menggendong Genta yang langsung menyapanya dan meminta gendongan Leo. Bi, sudah pulang? Tanya Alana yang baru saja menaruh baby Al yang baru saja Alana selesai mandikan. Iya sayang, sini baby Al sama Dedi. Nov, Dedi mandi dan bersih. Bersih dulu, baru boleh cium-cium baby Al yang sudah bersih dan sudah wangi. Oke, kata Alana sambil mendorong tubuh Saka untuk segera masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhnya yang baru saja dari luar rumah. Kalian nggak boleh cium anaknya, boleh nggak kalau cium maminya yang cantik dan selalu menggoda dedinya untuk selalu mendengarkan maminya mendesah. Kata Saka yang langsung menerima cubitan di pinggangnya yang tak berlemak. Bi, omongannya dijaga. Ada anaknya gini loh. Omongan kau berlaku sembarangan. Serga Alana yang masih berusaha mendorong Saka masuk ke dalam kamar. Momi kok dorong-dorong Dedi ke kamar mandi? Emangnya mau mandiin Dedi? Tanya Saka sambil mengelus punggung Alana dengan mesra. Dedi, ini masih sore. Jaga tangannya. Nggak gerak ke tempat-tempat. Perkataan Alana terpotong karena tangan Saka membelai tempat di titik sensitif yang sudah diketahui oleh suaminya, yang membuatnya secara tidak sadar mendesah. Alana langsung menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Baby Al masih bermain di box baby dekat ranjang mereka. Ia tak mau membuat babynya mendengar suara-suara yang aneh seperti itu. Kalau nggak sore berarti mau ya? Tanya Saka lagi sambil menarik tangan Alana dan menciumnya dengan mesra. Jawab Alana dengan wajah merah. Walau sudah sah dengan Saka dan sering melakukan hubungan intim, tapi entah kenapa ia selalu malu kalau diajak romanan macam begini. Oke, janji ya Mommy, I love you, kata Saka senang sambil mengecup bibir Alana singkat. Saka langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Biasa kalau sore hari seperti ini, ia menyempatkan untuk bercanda tawa dan bermain bersama Genta dan Alendra. Sesaat pikirannya ada misteri hilangnya Yara pun sedikit teralihkan. Sekalipun Saka sering bingung apa yang sedang terjadi dengan Yara dan kenapa Yara pergi meninggalkan tanpa pesan dan tanpa izin. Kalau pergi izin mah bukan hilang, tapi holiday Babang Saka. Keluar dari kamar mandi, Saka tidak mendapati Alana dan Bibi Al di dalam kamar. Oleh karena itu, Saka dengan tenang melepas handuk yang ia pakai dan berjalan tanpa selai benang walk-in closet miliknya dan mencari pakaian serta memakainya dengan santai. Setelah memakai kaos polos warna putih dan celana bermuda warna napi, Saka pun bergegas keluar dan mencari orang-orang tersayangnya yang ia terangai ada di ruangan santai dekat kolam renang dan taman belakang. Genta dan orang tuanya sedang duduk di sana. Genta dipangku oleh ayah langit. Yah, Bu, Alana dan Baby Al di mana? Tanya Saka sambil mencari keberadaan Alana dan Baby Al ke sekeliling tempat itu. Baru pulang. Mana Leo? Tanya Ibu Irsyana. Saka nanya malah ditanya balik. Gimana sih, Bu? Saut Saka cemberut. Ibunya hanya tertawa melihat anak tunggalnya yang tampak alay. Alana paling masih di kamarnya Genta dan Baby Al. Mungkin menyusui Baby Al dan menyuruh baby sister untuk jagain Baby Al dulu. Baru kemudian bantu Mait untuk siapin makan malam buat kita. Kayak kamu gak tahu istri kamu saja. Jelas ibunya dengan senyum di wajahnya yang masih tampak cantik di usianya yang sudah lebih dari setengah abad. Oh, jawab Saka singkat.
karena ia masih sibuk bermain dengan Genta. Gimana dengan usaha pencarianmu? Katanya siang ini kamu bertemu dengan Paman Yara. Gimana hasilnya? Tanya Ayah Langit. Ingin tahu tentang perkembangan usaha pencarian Yara. Ini sedikit mencurigakan, karena setiap jalan yang ditempuh seakan menemui jalan buntu. Paman Yara menyangkal penculikan Yara. Leo juga berkata yang sama seperti kata Alana. Ia jadi tidak yakin kalau Yara hilang karena paman menculiknya. Kata Saka menyugarkan rambutnya dan mengungkapkan kedua tangannya ke wajahnya. Lalu siapa yang menculiknya? Apa mungkin benar kalau ada yang bilang kalau Yara pergi sendiri karena merasa tersisihkan? Kata Ayah sambil matanya menerbang jauh. Ia berpikir keras, siapa dalam semua kekacauan ini? Saka nggak tahu ya, mungkin begitu membingungkan. Semua bukti yang mengarah ke seseorang juga nggak ada. Jadi siapa yang harus Saka curigai? Itu menguap satu persatu. Bahkan kecurigaan yang mendalam akan Paman Yara pun sekarang terkikis karena tak adanya bukti-bukti yang kuat. Saka juga bingung, harus bagaimana? Sahut Saka dengan suara lirih. Ia sudah hampir jatuh pengharapan. Tidak adanya bukti atau saksi membuat Saka sulit mencari pelakunya. Sabarlah Saka, mungkin ini emang kesalahan dirimu. Kamu kan tahu kalau ayah dari dulu nggak pernah setuju kalau kamu melakukan poligami. Bukan ayah bermaksud mungkit-mungkit, cuman poligami itu berat. Saat Alana merasa kamu tidak adil, ia pergi darimu. Mungkin saat Tiara sakit hati merasa kamu menyelesaikannya, ia pergi darimu juga. Maka carilah Yara dan selesaikan semua permasalahanmu dengan baik dan adil, kata Ayah Langit memberi nasihatnya. Bab 58. Saka hanya mengusap rambutnya dengan canggung. Waktu dia menerima Alana untuk dijadikan istri kedua, itu semua kan permintaan Yara. Awalnya bukan ia juga tidak mau mendukan Yara. Saka cuman manusia biasa. Saka juga bingung bagaimana harusnya bertindak. Waktu itu Saka juga tidak mau poligami. Tapi Yara waktu itu kritis. Saka mau nggak mau menerima permintaan Yara untuk menikahi Alana. Mana tahu kalau ternyata Genta itu anak Saka. Itu semua juga karena jebakan si Irfan. Kata Saka membela diri. Ia awalnya nggak mau mendua, apalagi Alana sahabatnya sejak kecil. Ia menyetujui menikahi Alana karena ia juga merasa nyaman bersama Alana. Halah, kamu itu juga senang sama Alana dari dulu kok. Hanya waktu itu kan kamu gak mau mengakui sampai akhirnya kamu sekolah di luar negeri dan Alana di Indonesia. Goda ibu sambil tersenyum. Dedi, Genta lapar, kata Genta sambil bergelayut manja di leher Dedinya. Saka terselamatkan oleh rengekan Genta dari godaan ibunya. Jagoan Dedi lapar, tanya Saka penuh kasih sayang. Ia merasa harus menggantikan waktu-waktu di mana Genta tak diurus olehnya. Iya, cari Mami Dad. Genta tahu Mami yang biasa menyediakan makan malam. Ayo, ajak Saka sambil menggendong Genta ala pesawat terbang yang membuat ayah dan ibunya memandang dengan perasaan sukacita. Hanya sedikit kesedihan yang masih tersirat, yaitu mereka belum menemukan jejak Yara. Tapi kebahagiaan mereka karena adanya Genta dan Alendra tak tergantikan. Berkas-berkas pelaporan untuk Pak Burhan sudah lengkap. Bukti-bukti ini penyelewangan dana dan sabotase dilakukannya dengan segala upaya liciknya ingin menguasai Saka melalui keponakannya yang bernama Pella juga sudah Leo lampirkan. Leo sudah menyerahkan semuanya kepada salah seorang sahabatnya dulu masa SMA. Sekarang sahabatnya itu sudah menjadi Kanitreskrim di Polda Metro Jaya komplek milik Akbar.
Dan Polda Metro juga sudah melakukan panggilan kepada Pak Burhan dan Pela sebagai tersangka. Itu membuat Pela dan Pak Burhan kebakaran jenggot. Om Han, kita harus berangkat cepat supaya Pak Rendra bisa membatalkan surat penangkapan kita, kata Pela dengan nada cemas. Weekend ini, Pela dan pamannya sedang berunding di rumah Pak Burhan di Jakarta. Mereka memindahkan target operasinya ke Jakarta karena dianggap paling mudah disusupi. Pela dipindah menjadi sekretaris direksi di perusahaan Saka di Jakarta dengan harapan Alex dan Lita bisa memantaunya. Tapi ternyata ada beberapa orang penanam saham yang berhasil dirayu oleh Pela sehingga bisa digunakan menjadi bidak catur Pak Burhan untuk meronggoti perusahaan Saka dari dalam. Awalnya Pak Burhan ingin Pela bisa menjadi istri Saka supaya ia bisa memiliki akses seluruh harta kekayaan Saka. Tapi Saka memiliki istri yaitu Yara. Walau Yara sudah divonis sakit parah, tapi itu menjadi halangan bagi mereka karena tampaknya Saka mencintai istrinya dan tidak ingin mendua. Mereka tidak tahu kalau Saka memiliki dua istri. Karena sejak ijab pertama kali di rumah sakit, Alana selalu tidak pernah mau memamerkan identitasnya kepada semua orang di kantor. Hanya petinggi kantor tertentu yang mengetahuinya. Tenang Pela, Om punya kartu as. Nya Narendra, kali ini ia pasti akan memberikan surat kebebasan kepada kita. Bahkan kamu akan bisa menjadi istrinya Narendra, kata Pak Burhan sambil tersenyum licik. Benarkah Om? Emang Om menyimpan apa? Tanya Pela ingin tahu. Merasa Pak Burhan omnya ini sangat licik dan cerdas. Ada deh, yang penting kamu nurut saja sama Om. Nanti kamu pasti bisa memiliki Narendra seperti keinginanmu. Asik, Om. Pela suka sama Narendra, sekalipun dia dingin dan datar. Tapi dia tuh bikin penasaran. Mana bodinya? Bikin tubuh Pela panas dingin hanya dengan mencium aroma parfumnya saja. Merasakan akan bisa membela Saka dan ditindih olehnya membuatku bersemangat. Apalagi kalau bisa memiliki Narendra seutuhnya. Sayang sekali, ia sudah punya istri. Kabarnya istrinya itu sakit kanker dan sedang bersekarat. Pasti dia nggak pernah menikmati hubungan biologis. Pela mau saja sekalau emang Narendra mau jadiin Pela istrinya, kata Pela sambil menyeringai senang. Kaya, tampan, bodinya atletis, siapa yang bisa menolak pesona Narendra Sakabumi? Om dengar sih Narendra itu punya gebetan. Kamu harus hati-hati sama gebetannya. Gebetannya itu bukan asistennya juga. Makanya dulu Om masukin kamu jadi sekretarisnya supaya kamu ada kesempatan untuk membuat Narendra berhubungan intim dengan kamu. Supaya Narendra mau nggak mau menikahi kamu. Kalau bekas asistennya itu palingan cuma jadi pemuas nafsunya saja. Gak dinikahin secara resmi. Decih Pak Burhan dengan nada mengejek. Oh ya, siapa tuh bekas asistennya? Kok bisa merayu Narendra untuk berhubungan intim dengannya? Pela aja susah loh ngerayunya. Udah gitu gagal lagi, malah sekarang Pela dibuang di sini. Kata Pela sambil mencabik bibirnya. Ia merasa dirinya paling cantik. Siapa itu yang bisa menentukan Narendra miliknya? Dia seksi dan dia pun bisa melayani. Saka, kalau emang Saka tidak pernah dipuaskan secara biologis oleh istrinya. Entahlah, kalau nggak salah namanya Alana. Tapi itu bukan masalah yang penting buat Om. Yang penting adalah kartu as yang Om miliki. Dengan kartu as yang Paman miliki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kamu untuk bisa menjadi istri sah Tuan Narendra Sakabumi Perdana. Dan kamu akan bertitel Nyonya Perdana secepatnya, kata Pak Burhan dengan penuh penekanan sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Sedangkan Pela menjanguk-janguk senang sambil menyibahkan rambutnya yang panjang. Pela mengangguk-angguk senang sambil menyibahkan rambutnya yang panjang. Pela yakin dengan pengaturan yang diberikan pamannya. Ia yakin Narendra idolanya akan jatuh di ranjang yang sama dengannya. Pel, kamu hanya harus mempersiapkan diri.
Malam ini kamu harus menemui Narendra. Kamu harus bisa membuat Narendra berhubungan intim dengan kamu. Malam ini jadikanlah Narendra milikmu. Rekaman kamera akan Om persiapkan. Kita jebak di Casanova supaya bertekuk lutut di bawah kaki kita, kata Pak Burhan lagi dengan tawanya yang menyeramkan. Kamu sudah merekam semua aktivitas itu? Tanya Leo dengan anak buahnya yang ditugasi untuk menyadap Burhan dan Pela, terutama Pela. Selama ini bukannya Leo dan Zaka tidak tahu keinginan Pak Burhan untuk menguasai perusahaan baru Saka yang di Penang dan Jakarta. Setelah melaporkan mereka berdua kepada pihak yang berwajib, Leo lebih intens lagi memantau pergerakan musuh dalam selimut, yaitu Pak Burhan dan Pela. Leo tahu Pela hanyalah pion yang digerakkan oleh Pak Burhan. Tapi niatnya untuk memiliki seorang Narendra membuat Leo tiba-tiba menjadi sangat ilfil. Kok ada wanita yang begitu murahan? Batin Leo dengan jijik. Kadang Leo membandingkan wanita-wanita itu dengan Alana. Ia juga sudah mengenal Alana bahkan sebelum Alana menikah dengan Irfan. Karena Alana dan Saka berteman dari kecil. Alana yang gigih, Alana yang kuat, Alana yang cantik, Alana yang cerdas. Itu yang Saka yang selalu katakan kepadanya, membuat Leo seperti mengenal Alana dengan dekat. Padahal ia hanya mengenal Alana dari Saka. Jarak 2 tahun usianya yang lebih tua dari Saka dan Alana membuat dirinya memang tidak bergaul dengan mereka. Selain tidak sebaya, Leo juga minder dengan statusnya yang hanya sebagai anak angkat dari keluarga perdana. Ia selalu memposisikan dirinya sebagai pegawai di rumah besar perdana. Saat ini, Leo merasa hal ini perlu dilaporkan kepada Saka. Ini menyangkut Alananya Saka. Pasca hilangnya Yara, Saka memantau seluruh pergerakan musuh-musuhnya dan mengatur bisnisnya dari rumah. Ia tidak mau kecolongan lagi. Ia menjaga Alana, Genta, Alendra, dan ayah ibunya dengan sangat ketat. Ayahnya juga tidak ia izinkan berangkat ke Kalimantan. Ia tidak peduli kalau nantinya pembangunan resort di Kalimantan akan mengalami sedikit kendala karena tidak hadirnya ayah langit di sana. Saka merasa kayaknya ada musuh dalam selimut yang mengintai keluarganya. Bos, ada perkembangan baru tentang Pak Burhan dan Pela. Mereka sepertinya memiliki sesuatu di tangan mereka. Sesuatu yang bakal bisa buat nekan bos untuk menyerahkan perusahaan. Apa sih yang mereka miliki? Tanya Saka sambil berpikir keras. Belum jelas sih bos. Mungkin mereka mau menculik Nona Alana. Karena kita juga mendengar mereka berbicara tentang Alana. Hati-hati. Oh ya bos, mungkin mereka berencana menyebak bos agar tidur dengan Pela. Mungkin malam ini. Hati-hati, jangan sampai terjebak, kata Leo dari ponsel di tangannya. Padahal Saka dan Leo ada di rumah yang sama. Cuman untuk tidak menimbulkan kecurigaan bagi Alana dan yang lainnya, Saka dan Leo menggunakan ponsel sebagai alat komunikasi. Baiklah, aku mengerti. Perkembangan lebih lanjut, kamu langsung kabari aku. Kalau ada pergerakan, aku langsung kasih tahu kamu untuk jalanin plan B yang sudah kita rancang untuk menangkap tangan perbuatan mereka, kata Saka dengan geram. Ia menahan amarahnya yang sudah sampai di ubun-ubun. Tapi ia harus tenang. Ia menerima panggilan telepon dari Leo di balkon luar kamar tidurnya bersama Alana. Alana mendengar sedikit demi sedikit yang dikatakan oleh Saka dan menyambung-nyambungkan dengan kecerdasan intelektualnya. Ia tahu Saka pasti menyembunyikan sesuatu. Bi, telepon dari siapa? Tanya Alana dengan lembut. Dari Leo sayang, apakah suaraku membangunkan tidur kamu? Tanya Saka agak kaget dengan kehadiran istrinya. Ia tidak pernah bisa bohong dengan Alana. Alana tadi sudah tidur saat Saka menerima telepon dari Leo. Karena Alana kelelahan setelah digempur oleh suaminya yang meminta jatah setelah berpuasa 40 hari masih nipas Alana. Sebetulnya masa nipas Alana sudah berakhir seminggu, tapi Saka kasihan melihat istrinya yang tampak kelelahan.
gantian mengurus Ibu Irsana. Saat Ibu Irsana sakit, Pasca mengurus akikah dan baby Al. Tidak, ada apa Leo membangunkan kamu malam-malam begini? Tanya Alana menyelidik. Bukan hal penting, hanya melaporkan perusahaan yang sedang sedikit genting. Kenapa? Tanya Alana. Biasa sayang. Tikus perusahaan ingin mengancam. Sebenarnya sudah dilaporkan oleh Leo dan sudah dilakukan pemanggilan mereka sebagai tersangka. Tapi mereka ingin mempermainkan aparat negara dengan mengancam aku sayang. Mengancam kamu, apa yang ingin mereka lakukan? Kata Alana dengan mata yang membulat sempurna, menggemaskan. Itu satu kata yang bisa menggambarkan betapa Alana tampak selalu menggerakkan di mata Saka. Bahkan dada yang semakin besar dan menggoda selalu menjadi favorit Saka saat pertempuran bersama Alana. Kamu tahu nggak titik lemahku itu apa? Tanya Saka. Gak tahu. Kamu dan keluargaku. Kalianlah kelemahanku. Makanya selama beberapa waktu ini aku sangat protektif sama kamu dan keluarga. Apalagi kasus Syara sebelum terselesaikan. Bisik Saka sandu. Bi, sabar ya, kita pasti menemukan Yara, kata Alana sambil memeluk Saka yang malam itu terlihat rapuh. Kamulah yang membuatku kuat. Lala sayangku, bisik Saka di telinga Alana, yang sanggup membuat kaki Lana melemas seketika. Bi, desah Alana saat Saka sudah mulai mencium cuping telinga Alana dan menjilatnya dengan intens. Ponsel Saka berbunyi. Ia melihat ID color yang tercetak di sana, nomor yang tidak dikenal. Saka langsung mengangkat telepon itu. Halo, berita tentang apa? Baiklah, SMS kan di mana saya harus menemui Anda. Besok malam saya akan ke sana sesuai permintaan Anda. Tapi ingat, kalau Anda tidak membawa sesuai apa yang kamu janjikan, maka kamu akan menerima akibatnya. Serga Saka sambil menutup ponselnya dengan amarah yang memuncak. Tebakan Leo sangat tepat. Mereka mengancam akan melukai keluarga Saka yang ada di tangannya.